Kalau kewajiban itu dipasrahkan suami ke istri, istri harus nyuci baju, nyuci pakaian, ya kan? Kemudian istri harus masak juga. Istri harus yang ngebersihan lantai juga. Istri harus ngikutin suami juga. Ini posisi istri itu pendamping atau pelayan? Hei, abang mau tanya, ini istri kita itu pendamping atau pelayan? Pelayan. Kalau kita lihat kan suka ini menjadi pendamping hidup, betul nggak? Menjadi pendamping hidup, betul nggak? Tapi kenyataannya pendamping apa pelayan? Bu, kalau ibu sebagai pelayan suka dibayar enggak sama suami? Nyuci, ibu nyuci kan? Dibayar enggak tenaga ibu? Hei, masak dibayar enggak? Kalau misalnya kita nyewa pembantu suruh masak, pembantu suruh nyuci, kemudian dibayar enggak pembantu itu? Kenapa sama istri enggak dibayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakiran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji yang diucapkan oleh para malaikat di langit, puji yang didendangkan oleh hewan-hewan melata di darat, pujian yang seluruh ikan di lautan menari, pujian yang dibacakan oleh seluruh umat manusia, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam mudah-mudahan tercurah ke baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang para ulama memuji, laulahum lahalaka ahlul ardi, seandainya tidak ada keturunan Nabi kita, niscaya akan hancur bumi ini. Kita bersyukur dengan masih adanya keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam juga mudah-mudahan terlimpah untuk para sahabat-sahabat beliau. Betapa sang sahabat dengan kehidupannya beraneka ragam. Ada yang bertani, ada yang menjadi buruh, ada yang berdagang, ada yang menjadi pegawai dan sebagainya. Tapi sang sahabat semua berjuang untuk tegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipuji oleh Nabi kita, ashabi kanujum, sahabatku laksana bintang. Mudah-mudahan masyarakat di tahap 5 Bumi Indah ini menjadi pengikut sang sahabat, menjadi bintang-bintang, menjadi bintang-bintang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat salam juga mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua, pengikut sang Nabi akhir zaman ila yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah kita. Mudah-mudahan kita doakan lurah kita diberikan selalu sehat, panjang umur, dikasih istri lagi. Gak apa-apa, amin aja. Istrinya jauh ini. Para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini dan juga yang tidak hadir, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap langkah kita, gerak kita selalu ada dalam keridhaan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngahaja kulan teu ngomongkeun Haji Pendi. Sengaja karena takut rahmat ini tertahan oleh Haji Pendi. Kenapa? Karena Haji Pendi mah enggak boleh lihat perempuan cantik. Normal. Udah kakek-kakek, udah bau tanah, masih kelakuannya kayak yang muda. Normal apa abnormal? Abnormal. Coba kalau Abah tanya sama Ustadz Nurhalis, Nurlia kan, ini sebagai DKM masjid di sini kan, dulu ini adalah musola yang didirikan oleh dulu itu almarhumlah Abah Haji Opang dengan Pak Ustadz ya, kemudian itu dibangun juga pernah menghadirkan itu adalah almarhumlah guru kita Abah Uci, dan sekarang menjadi masjid yang sangat megah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Abah juga sangat kaget dan kagum luar biasa di tengah-tengah perumahan yang biasanya lokasinya sempit, ini kok kayak di perkampungan. Bahkan di kampung Pondok Haji Pendi kalah ini. Masya Allah, mudah-mudahan ini bagian daripada menjadi saksi nanti di alam akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat ke atas langit, betapa indahnya bintang-bintang. Masya Allah. Bahkan Haji Pendi dulu waktu masih muda ketika melihat bintang, dipakai ngerayu perempuan. Ya Allah. Bener enggak? Wajahmu seperti bintang. Roy Martin. Ya Allah, seandainya langit tidak ada bintang, apa yang membuat indah langit itu? Terjadilah kegelapan seperti kita melihat wajah Haji Pendi. Atuh poek. Bener teh. Coba ini ibu-ibu yang melihat wajah Haji Pendi ini kelihatannya seger, indah apa enak?
Itu pasti ibu-ibu ngomong genah pula sebenarnya. Ya Allah, keindahan yang sangat luar biasa, bintang-bintang. Penduduk langit pun akan melihat ke bumi ini, ketika melihat bintang akan terjadi sebuah keindahan. Para malaikat akan melihat bumi, betapa luar biasa indah bintang itu. Tapi kalau melihat ke bumi penuh dengan kegelapan, akan terjadilah kemurungan. Betapa bumi ini penuh dengan kegelapan. Jelas? Jelas? Masya Allah, apa yang menjadi bintang di bumi ini? Maka ketika dipertanyakan kepada malaikat, ternyata yang akan terlihat sampai ke planet langit, malaikat akan melihat betapa terangnya, betapa indahnya. Inilah masjid-masjid ini akan terlihat gemerlap indah oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di bumi indah tahap 5 ini sekarang kita sedang disaksikan oleh malaikat Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Insya Allah cak malaikat indah amat eta bintang. Bintang indah adanya di bumi indah. Masya Allah. Buminya indah-indah. Cuman sayang itu kayak ada kabut. Begitu diperhatikan ada Haji Pendinya. Akan menjadi bintang terlihat oleh para malaikat ketika di perkampungan itu ada santri, ada ustadz, ada kiai yang mengajarkan ngaji. Insya Allah di bumi indah muncul bintang-bintang. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Masya Allah. Daripada nih, kalau Haji Pendi kan senangnya dia bukan diajak ke masjid, ke majelis taklim, ke musola, tapi ke ini nih di bumi indah yang pinggiran itu. Ya kan? Apa itu? Yang banyak lampu-lampunya. Pen. Hei, eta sedek naon sok adinya. Ya Allah, apalagi Haji Rusdi adanya kesini hanya buat jogging doang. Mensana in corpore sano. Waduh, mensano. Jelas itu akan terlihat gelap oleh para malaikat. Tapi ketika kita datang ke masjid, anak kita dibawa ke masjid, semua diajak ke masjid, insya Allah akan terjadi terang. Insya Allah kita malam ini sedang disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Robbal ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, adrakal badru alaina, fahdafat minhul bunurum, misala husnika marayna, qantu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke bumi, apa yang pertama
Allah perintahkan terhadap Nabi Adam, hai Adam, rehabilitasi Ka'bah Baitullah yang ada di Makkatul Mukarramah. Pada saat itu Ka'bah berusia 2000 tahun. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Ka'bah sudah dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah berusia 2000 tahun. Sedangkan pada saat itu Nabi Adam diturunkan oleh Allah di wilayah India, pegunungan Sarondid Himalaya. Maka Nabi Adam masyan minal Hindi ila Makkata, berangkat jalan kaki dari negeri Hindu, dari negeri India menuju Makkatul Mukarramah. Besidek nurutan Haji Pendi hop. Dari kampung Pondok jalan kaki menuju Makkatul Mukarramah. Berangkat Haji Pendi, dapat setengah bulan, dapat informasi Haji Pendi kerindes kereta api atau paeh berarti. Akhirnya kan diumumkan di Masjid Baitul Hikmah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Haji Pendi is dead. Masya Allah, betapa mulia ketika Nabi Adam membangun Ka'bah Baitullah. Kemudian Ka'bah hancur, diterjang badai, banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka hilanglah di permukaan bumi. Terjadilah sangat luar biasa kesedihan melanda penduduk bumi. Tidak ada kiblat, tidak ada Baitullah. Di negeri Babylon, Irak kuno, lahirlah seorang bayi yang disambut dengan sukacita oleh seluruh makhluk bumi. Seluruh hewan melata, seluruh manusia menyambut sangat. Inilah Al-Khalil, Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang diberikan tugas suci oleh Allah kembali bangun Ka'bah Baitullah di daratan Makkatul Mukarramah. Maka Nabi Ibrahim bersama sang putra kesayangan Nabi Ismail membangun Ka'bah Baitullah setelah hancur diterjang banjir bandang. Sampai detik ini Ka'bah masih ada, ila kurbi yaumil qiyamah, masih berdiri tegak. Dan semua menjadi kiblat. Terjadilah ketika Nabi Allah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi akhir zaman, mengawali perjalanan hijrah ke Madinatul Munawwarah, membangun Masjid Kuba ini karena masjid adalah bagian daripada Ka'bah Baitullah. Alhamdulillah. Syiar agama terus sampai ke daratan Pulau Jawa. Maka Wali Songo dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat dilanjutkan oleh putra-putra daripada Wali Songo di wilayah Banten. Inilah mengawali daripada perjuangan syiar-syiar agama, membangun masjid-masjid di daerahnya masing-masing. Jelas. Masya Allah, Syekh Malik Ibrahim membangun masjid, Syekh Raden Rohmat membangun masjid, Syekh Ainul Yakin, Syekh Raden Qasim, Syekh Raden Ja'far Shadiq, Raden Said, Raden Umar Syahid, Syarif Hidayatullah, semua. Tidak ada wali Allah yang 9 itu tidak membangun masjid. Semua membangun masjid sampai putra Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani di Banten pertama mendirikan masjid.
jelas. Jelas. Alhamdulillah. Tugas suci ini dilanjutkan oleh masyarakat Bumi Indah tahap 5 RW 7. Hari ini menjadi saksi bahwa kami masyarakat Bumi Indah tahap 5 mengikuti jejak engkau wahai sang para wali, mengikuti jejak engkau wahai sang para nabi, maka kami tidak akan pernah malu nanti di alam akhirat, tidak akan pernah menunduk. Kau Adam sebagai ayahanda pertama telah membangun merehab Ka'bah Baitullah, kami pun masyarakat Bumi Indah telah membangun Masjid Jami' Baitul Hikmah. Alhamdulillah. Kau Ibrahim diberikan tugas suci untuk kembali membangun Ka'bah Baitullah, kami pun masyarakat Bumi Indah tahap 5 telah membangun Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah. Ketika kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kau sang junjungan, kau mengawali pertama pembangunan Masjid Kuba di Madinatul Munawwarah, kami pun masyarakat Bumi Indah tahap 5 telah membangun Masjid Jami' Baitul Hikmah. Alhamdulillah. Masya Allah, ketika insya Allah kita akan berjumpa dengan para wali-wali songo, amin. Kita insya Allah akan berjumpa dengan Raden Rahmat, amin. Raden Ibrahim, amin. Raden Qasim sampai Syekh Syarif Hidayatullah, kita tidak akan pernah malu. Wahai kau sang wali, kau telah membangun masjid, kami pun masyarakat Bumi Indah tahap 5 telah membangun Masjid Jami' Baitul Hikmah. Alhamdulillah. Maka insya Allah kita akan disatukan dengan para wali Allah, amin. Disatukan dengan para sang nabi, amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Tinggal Haji Pendi katinggalin. Ji, abang mau tanya ke ketua DKM, ada enggak sumbangan dari Bapak Supendi AF? Enggak ada kan? Ada. Oh, mungkin kan Haji Pendi seringnya di Cilongok, ke Masjid Cilongok kali. Di sini juga ada DKM Masjid Al Istiqlaliyah. Ketika ditanya, boro-boro malah yang di Cilongok dibawain ke pondok. Ya wajar, itu kan namanya kampung orang. Di sana mungkin di kampung pondok dibangun masjid hasbunallah. Abah tanya ke DKM-nya, ya Allah, jangankan membantu materi, tenaga aja enggak, malah yang ada kue dibawain ke rumahnya. Daripada enggak dimakan. Ya Allah, jelas Haji Pendi akan menunduk ketika berjumpa dengan para wali-wali, malu nanti. Apalagi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada pengumuman dari para malaikat, wahai masyarakat Bumi Indah tahap 5 yang telah membangun Masjid Jami' Baitul Hikmah, silahkan untuk menuju surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Saudara Supendi silakan untuk masuk neraka. Ya Allah. Untung luar biasa dengan adanya pembangunan hampir 5 tahun. Betul? Pembangunan masjid ini hampir 5 tahun. Yang memikirkan pembangunan ini, Masya Allah, kok belum selesai, kurang apa, terus berpikir ini berpikir itu, membuat insya Allah dosa kita diampuni. Pan Haji Pendi mah teu pernah mikiran kos gitu. Berdoa menangis di malam hari, ya Allah, berikan kami rizki ya Allah untuk menyelesaikan pembangunan ini.
Masya Allah, berdoa jeritan hati, menangis kita terdengar oleh para malaikat-malaikat. Ini akan menggoyangkan aras sehingga doa itu diterima dan kita diampuni dosa kita. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Masya Allah, komo-komo anu nyumbang pasir, apalagi yang nyumbang semen, yang nyumbang besi dan sebagainya. Atau eta menggeus pohara luar biasa, pasti lenggang kangkung ka sorga. Tuh, geus teh nyaho kan lenggang kangkung naon coba eta. Masya Allah, itu sudah nggak ada halangan apa-apa, langsung akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halang, jelas, jelas, bener Kiai, jelas. Nih, dulu ada seorang perempuan malam, kupu-kupu malam. Nah, ini tangarana WTS jelema kolot nyebut WTS. Eta mah baheula keneh urang teh mah. Ya Allah, atuh sekarang mah enggak ada yang ngomong WTS, enggak ada. Cabo. Jablay lah. Insya Allah di bumi indah enggak ada jablay. Mudah-mudahan enggak ada. Amin atuh. Kenapa pengennya banyak jablay? Ya Allah, semua ibu-ibu di kampung itu gelisah semua, resah. Kenapa? Sebentar-sebentar suaminya hilang. Begitu dicari ada di rumahnya jablay itu. Ya Allah, atuh ibu-ibu semua ngomongin, Masya Allah, suami saya 2 hari ngilang. Asana lurah ge pernah leungit lurah. Ya Allah, terjadilah informasi perempuan itu meninggal dunia. Ibu-ibu nggak ada satupun yang baca innalillahi, nggak ada, semua bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Aman suami saya sekarang, udah nggak bakalan ngilang lagi, aman. Akhirnya kan ibu-ibu pada ngobrol itu ya, kira-kira di neraka mana ya? Pasti itu disiksa. Wah, jadi gunjingan setiap hari. Ini ibu-ibu pada ngomongin di neraka mana perempuan itu. Masya Allah, kemudian ada Ustadz Nurholis. Waduh, langsung munajat kepada Allah, sholat malam, menginginkan ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi, di manakah perempuan itu nasibnya. Masya Allah, sholat usolli, Allahu Akbar. Setelah selesai berdoa, kemudian tertidurlah, mimpi. Masya Allah, ketemu jablay itu ternyata ada di surga. Ih, di sorga Haji Pedi. Jadi Bu, ternyata gampang mau ke sorga itu ngejablay. Iya, buktinya itu ada di surga. Masya Allah. Bangun Ustadz Nurholis kaget. Jangan-jangan saya salah ini. Salah alamat kayaknya. Enggak percaya, masa si perempuan itu di surga. Malam kedua, akhirnya munajat lagi kepada Allah. Terus Masya Allah dikasih mimpi lagi. Ternyata perempuan itu bahkan sudah duduk di singgasana surga. Masya Allah, kan kaget, luar biasa kan? Ih, jablay di surga. Dideketin sama Ustadz Nurholis. Kamu
Yang Jablah itu kan, yang namanya Maimunah itu kan. Ya Allah, kata perempuan itu, Ustadz pura-pura enggak kenal aja, kan Ustadz pernah ngindep di rumah saya. Kenapa pernah ngindep? Ada-ada aja. Masya Allah. Coba kok ini bisa ada di sini. Maka Jablah itu bercerita bahwa Masya Allah, dosa saya banyak sekali. Gunung besar, lebih besar dosa saya. Langit itu tinggi, lebih tinggi dosa saya. Pasir itu banyak menghampar di lautan, di pantai masih menghampar dosa saya. Saya punya keyakinan ketika meninggal saya akan disiksa. Kemudian saya pada saat itu sakit. Teringatlah saya punya cincin pemberian ibu saya. Bukan hasil ngejablay, bukan. Cincin ini pemberian ibu saya. Warisan dulu. Maka saya jual cincin itu. Kemudian setelah mendapatkan uang, saya belikan ke sayur mayur. Saya belikan ke kol, saya belikan ke wortel, saya berikan ke terigu. Kemudian saya jadikan kue. Jadi kue digoreng, naon jadi bala-bala. Ya kan? Saya bawa goreng, setelah saya ngegoreng, saya bawa ke masjid. Kebetulan di masjid itu sedang ada pembangunan. Maka dibawalah kue itu. Setelah itu ajal menjemput. Meninggal. Begitu saya dibawa ke kuburan, datang malaikat Munkar Nakir dan saya ditanya pada saat itu, saya gugup nggak bisa menjawab. Malaikat Munkar langsung berkata kepada Nakir, ini perempuan harus kita siksa. Masya Allah, dibodam, ya nanti dibodam. Di pantai. Luar biasa, saya ketakutan. Maka malaikat itu siap untuk menghantam saya. Begitu mau menghantam, ternyata ada kue bala-bala ngejagain. Kue ngajak bala-bala ngejagain. Ya Allah, itu malaikat Munkar wa Nakir nggak bisa lewat asal ke sebelah sini, bala-bala ngikutin ke situ. Asal ke sini, bala-bala ngikutin. Kata malaikat Munkar dan Nakir, udah kamu jaga di sana, saya dijaga sini. Itu bala-bala ada 2. Bingung malaikat Munkar wa Nakir, terus maka lapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang mesti saya siksa. Ternyata saya nggak bisa menyiksa karena ada bala-bala di situ ngejagain. Kata Allah, udah biarkan Munkar wa Nakir, saya ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, atuh lamun geus diampura dosana, atau otomatis amal bagusnya keterima, ya masuk surga. Ini hikmah yang sangat luar biasa. Dengan kue bala-bala aja ini diampuni dosa kita. Untuk ke masjid sangat luar biasa. Masya Allah, kata ibu-ibu, Kiai, kenapa ngomongnya baru sekarang? Ini masjid udah selesai. Cobalah kalau dulu mah waktu peletakan batu pertama, udah pokoknya saya urung pakai bala-bala. Masya Allah. Jangankan kita menyumbang semen, pasir dan sebagainya, yang kecil aja bala-bala ini sudah diampuni dosa. Maka insya Allah masyarakat Bumi Indah tahap 5 yang ikut bergabung membangun masjid daripada Baitul Hikmah, insya Allah diampuni semua dosa Allah oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Ketika kita nanti di alam akhirat baru kita akan menyadari. Karena siapa yang enggak punya dosa? Kita semua ini. Benar. Ibu-ibu, Abah mau tanya, ada enggak satu aja ibu-ibu yang enggak pernah ngomel sama suami? Ada enggak satu aja? Kalau ada langsung ngacung. Yang enggak pernah ngomel sama suami ada enggak? Ya Allah, kabeh pernah ngomel semua kan? Bu, tahu enggak ngomelin suami itu dosa? Tahu enggak? Tahu enggak? Ngomelin suami itu dosa, tahu enggak? Tuh. Tapi kan ini semuanya pernah ngomel kan? Berarti punya dosa kan? Tuh, satu. Ada enggak Bu di sini ibu-ibu kalau mau pesan paket bilang dulu sama suami? Ada enggak? Masya Allah, itu kan sama dengan membunuh suami pelan-pelan. Lagi enak-enak suami lagi ngerokok sambil ngopi. Ujuk-ujuk Assalamualaikum paket tuh. Ya Allah, kaget kan suami. Ini kalau punya penyakit jantung bisa langsung isdet itu. Bu, kalau ada apa-apa bilang sama suami. Kalau enggak bilang sama suami dosa enggak? Berarti ibu-ibu ngerasa enggak bahwa berdosa? Ngerasa enggak? Tak ngerasa kan? Ya Allah. Mulai dua tah. Jelas. Jujur enak sama suami. Kalau kita nyuci pakaian, terus ada uang di situ 5.000, bilang sama suami, Pak, ini tadi lagi nyuci ada uang loh 5.000. Bilang jujur. Besoknya nyuci lagi ada uang 10.000, bilang sama suami, Pak, ini ada uang 10.000. Jujur. Besoknya nyuci lagi ada uang 100.000, diam aja. Bener enggak? Kalau 100.000 suka bilang enggak? Enggak. Jelas. Berarti udah banyak dosa kan? Ini belum apa-apa. Baru keseharian dengan suami yang mestinya kita harus mendulang pahala. Betapa luar biasa Allah anugerahkan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala berumah tangga. Di sini kita mendulang pahala setiap per detik, setiap per menit kita melihat wajah suami. Masya Allah, ini pahalanya besar. Ketika suami datang kita senyum, pahalanya besar. Ini makan begitu suami datang pulang kerja udah capek, lelah, woi begitu datang manyun, ngomong, Masya Allah, marah-marah. Ada nggak di bumi indah itu? Ya Allah. Jelas? Berarti kita banyak dosa. Saya tanya sama bapak-bapak, ada enggak satu orang aja bapak-bapak yang enggak pernah bohong sama istri? Ada enggak? Pak Ustadz, pernah bohong enggak sama istri? Pernah sering. Atuh iya mah berarti kan barohong kabeh kan? Dosa enggak ngebohong sama istri? Dosa enggak? Tuh. Ya Allah, jelas, jelas. Berarti kita banyak dosa. Apa sih beratnya kita jujur sama istri?
bilang sama istri kita, "Mah, ini dapat uang loh, alhamdulillah hari ini 100.000 kita punya keuntungan, kasih sama istri." Masya Allah, seneng enggak? Seneng. Kejujurannya bukan nilai uangnya kan, bener enggak? Kita punya uang keuntungan 150.000 kasih sama istri, ini Masya Allah, kata istri, saya bukan melihat ininya uangnya 150.000, tapi kejujuran suaminya. Bener enggak Bu? Butuh kejujurannya bukan uangnya kan. Masya Allah, kata suaminya, "Mah, ini alhamdulillah hari ini keuntungan ada 500.000, ini 250.000, 250.000 lagi kemana? Ada janda itu, kasihan kan saya kasih." Seneng nggak? Seneng nggak? Katanya tadi bukan uangnya. Ya Allah ya Rabbi, kan gerahan orang tela menstek bejujur. Ya Allah, ketika kita capek karena kita punya kewajiban, bahwa ada tanggung jawab loh, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah kepada anaknya, sedangkan perekonomian lagi gonjang-ganjing, terjadilah kemerosotan ekonomi, kita mulai memeras pikiran bagaimana caranya. Masya Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh sholat, ada dosa yang tidak diampuni oleh puasa, dosa yang tidak diampuni melalui sodako-sodako, tapi ada dosa yang hilang melalui kita ini berkeringat untuk mencari nafkah, berpikir keras untuk mencari nafkah untuk anak istri kita. Jelas, untung ente. Makanya mendingan pusing sebetulnya hidup itu. Bener enggak? Bener enggak? Udah Abah doain mudah-mudahan pada pusing semua. Kenapa? Kan untuk ngapusin dosa. Ya Allah, mudah-mudahan diberi maju usaha, amin. Jang ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, benar, Masya Allah. Kewajiban suami kepada istri kita yang harus mencuci pakaian itu adalah suami. Kewajiban suami yang harus memasak itu adalah suami. Ini di sini istri apa suami yang masak? Tuh. Mulai. Masya Allah. Yuk kita hitung. Kita hitung. Kalau kewajiban itu dipasrahkan ke istri, istri harus nyuci baju, nyuci pakaian, ya kan? Kemudian istri harus masak juga, istri harus yang ngebersihan lantai juga, istri harus ngikutin suami juga. Ini posisi istri itu pendamping atau pelayan? Hei, Abah mau tanya, ini istri kita itu pendamping atau pelayan? Pelayan. Kalau kita lihat kan suka ini menjadi pendamping hidup, betul enggak? Menjadi pendamping hidup, betul enggak? Tapi kenyataannya pendamping apa pelayan? Bu, kalau ibu sebagai pelayan suka dibayar enggak sama suami? Nyuci, ibu nyuci kan? Dibayar enggak tenaga ibu? Masak, dibayar enggak? Kalau misalnya kita nyewa pembantu suruh masak, pembantu suruh nyuci, kemudian dibayar enggak pembantu itu? Kenapa sama istri enggak dibayar? Ini nilainya lebih mahal pembantu apa mahal istri? Masa pembantu dibayar istri enggak?
Bener enggak? Masya Allah, berarti istri kita telah nyuci, istri kita telah masak. Ini yang harus kita bayar, tenaga istri kita. Tenaga istri kita, ketika kita tidak membayar, kita punya utang terhadap istri kita. Mulai asana beak ya. Beak asana. Habis kayaknya ini. Kalau kita punya anak, yang kewajiban netein itu suami. Pen. Istri dong. Letik ya. Segala letik iya. Maksudnya apa Kiai? Kita cari perempuan, terus anak kita ini disusukan kepada perempuan itu dan kita bayar. Seperti dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini disusukan kepada Siti Halimatus Sa'diyah. Ibunda Nabi kita adalah Siti Aminah, kemudian disusukan kepada Siti Halimatus Sa'diyah. Nah kita juga harusnya seperti itu. Waduh Kiai susah nyarinya, nggak ada di kita ini. Udah berarti kita dikembalikan kepada istri kita, maka istri kita yang menyusui anak kita harus kita bayar. Ada enggak yang memperhitungkan itu? Ada enggak? Ya Allah, ya jelaslah berat perempuan udah menyusuin anaknya, terus nyusuin bapaknya lagi. Kata wajib bapaknya. Itu wajib. Ini permasalahan. Berapa yang tanggung jawab nanti ketika nanti di alam akhirat akan terasa. Dulu istrinya Haji Pendi, Masya Allah manggilnya sama Haji Pendi kan ayah, papi, yayang. Masya Allah, nanti di alam akhirat sudah tidak akan ada lagi kata papi, yayang, tidak ada. Yang ada, ya Allah, saya minta pertanggungjawaban keadilan Engkau. Ya Allah, akan saya minta pertanggungjawaban. Ini babatok suami saya yang benar Supendi. Babatok nyebut lagi. Masa sebabatok? Ya Allah, akan dipinta keadilan. Sedangkan la dinaro wala dirham, tidak ada uang nanti di sana di alam akhirat. Maka yang akan kita bayar melalui amal kebagusan kita itu akan kita bayar untuk istri kita. Terus tidak cukup, maka kejelekan istri kita akan dibebankan kepada kita. Terus terjadilah berarti kan pahala luar biasa di istri kita. Ini istri kita akan masuk surga. Haji Pendi salam keksi halakin akan neraka. Terus itu kah sama siapa istri itu? Ya dikawinin lah sama Ustadz Nurholis. Berantem dong. Masya Allah, nges mah Haji Pendi kan neraka, pamajikan ditumpakan batur, puyeng kan aja. Gelut atau gelut? Gelut. Ini baru kasus rumah tangga akan saling tuntut. Suami akan menuntut istri ketika banyak kesalahan-kesalahan. Istri akan menuntut suami ketika banyak kesalahan-kesalahan. Belum kita ada tuntutan dari anak-anak kita. Karena kewajiban kita seorang ayah harus mendidik anak kita, mengenalkan, mengajarkan. Mengenalkan ini loh huruf Al-Quranul Karim, ini loh cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wudunya kita ajarkan, rukun sholatnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sementara pan hari ke Haji Pendi andahan di pagahan anak tia andahan main gaple. Jelas, malah diajarin main bola, main poli. Maka anak kita akan menuntut nanti terhadap kita sebagai orang tua. Betapa luar biasa tanggung jawab kita. Kasus dengan anak kita, belum kasus dengan saudara-saudara kita, belum kasus dengan tetangga-tetangga kita, belum kasus dengan pekerjaan kita. Masya Allah,
Coba kita kerja di pabrik, bener, dikasih upah dengan 1 hari sekian, oke, iya kan? Ada enggak yang pernah enggak korupsi waktu? Ada enggak? Masya Allah, yang udah maklum aja nih, yang udah maklum aja, kalau kencing ke WC itu kan ngerokoknya sampai 3 batang. Bener enggak? Itu apa bukan korupsi waktu? Itu bakal dipinta pertanggungjawaban nanti. Betapa luar biasa, apalagi Haji Pendi pedagang karung yang suka dioplos, menipu konsumen. Apa sekarang yang kita banggakan? Apa sekarang yang kita andalkan untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Kita berharap ingin ke surga Allah, iya, tapi ternyata kan kasus kita banyak sekali. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kemudian kita terhadap anak-anak kita, kita terhadap saudara-saudara kita terhadap tetangga kita, termasuk dengan rekan-rekan kita. Ini akan dipinta pertanggungjawaban yang sangat luar biasa. Semuanya kita tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, asana Haji Pendi pinarakaun. Betul, nggak mungkin Bang Haji. Ji. Tuh, mulai. Abah tanya nih, kira-kira nih ibu-ibu di sini nih ke sorga apa ke neraka? Yes, mulai. Saeutik ngomong lagi. Bapak-bapak nih di sini ke sorga apa ke neraka? Pede amat ke sorga. Tapi kan ketika dibuka kasus satu persatu betapa banyak, luar biasa, Masya Allah. Ini tidak akan selesai. Begitu nanti dibawa di alam akhirat, diadili, Masya Allah, di sini kita bakal merasakan betapa sentuhan kasih sayang sang Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berpesan kepada sang sahabat, tunggu saya di mizan, tunggu saya itu di jembatan Siratal Mustaqim, tunggu saya di tempat penghisaban. Apa tujuan sang baginda? Di situ akan berdiri. Maka ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikat, kata Nabi, hai para malaikat, loloskan ini masyarakat Bumi Indah tahap 5, karena di malam minggu telah mengagungkan saya. Masya Allah, di malam ini kita adalah merayakan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sambil kita meresmikan Masjid Baitul Hikmah ini. Maka Nabi kita pada malam ini insya Allah menyaksikan kita, amin. Dan nanti di mizan, dan nanti di tempat hisaban, dan nanti di jembatan Siratal Mustaqim akan menunggu kita. Maka disitulah sentuhan pembelaan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hai para malaikat, biarkan kasus-kasus itu udah hapus, putihkan. Masya Allah, dan insya Allah kita diputihkan, dengan kata lain diampuni dosa kita. Ini besarnya syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka pertahankan, mari kita pertahankan acara maulidan, walaupun sekarang banyak rongrongan daripada pemahaman bahwa itu bidah, itu anu, biarkan mereka tidak menginginkan pembelaan Nabi kita. Kita butuh pembelaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus agungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal adra
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka inilah masjid insyaallah nanti di alam akhirat akan menjadi syahid, menjadi saksi bahwa kita yang membangun, kita yang mengisi, kita mencintai, insyaallah diampuni dosa-dosa kita, amin. Bahwa di malam ini kita sebagai menyatakan kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti di alam akhirat Nabi kita, sentuhan kasih sayangnya akan menyapa kita, Nabi kita akan memeluk kita, Nabi kita akan membopong kita, terus membawa ke surga Allah Subhanahu dengan melalui syafaatnya yang sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka yuk bawa anak-anak kita, bawa cucu-cucu kita, bawa saudara-saudara kita ke masjid-masjid, kenalkan kepada anak-anak kita tentang Nabi kita, tentang ajarannya wajib sholat, tentang ajarannya wajib puasa, tentang ajarannya wajib zakat dan lain-lain. Ini adalah yang menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan Masjid Baitul Hikmah ini akan sangat bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berdoa ketika yaitu peresmian Masjid Aqsa, ya Allah, siapa yang masuk ke masjid ini ampuni dosa, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berdoa mudah-mudahan yang masuk ke masjid ini diampuni dosa oleh Allah. Ketika sang Nabi Allah Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa saja yang masuk ke masjid ini mempunyai problem-problem, maka berikan jalan keluarnya ya Allah. Mudah-mudahan di masjid ini adalah tempat ijabah, sehingga kita punya berbagai masalah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ketika Nabi Allah Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan kekayaan untuk mencari keriduan Engkau ya Allah. Ketika siapa saja yang masuk ke masjid ini dalam keadaan fakir, berikan kekayaan yang menuju keriduan-Mu. Mudah-mudahan kita di sini bagian daripada yang diberikan kekayaan menuju keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam magfiratan amatan ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi masjidina, masjid Jami' Baitul Hikmah, Masjid Jami' Baitul Hikmah bi hadhil qarya, Bumi Indah, tahap 5 RW 7, bihurmati habibikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dicukupkan sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna, mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salawat yang berbagai salawat
minimal yang terpendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.